Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pertemuan kita kali ini, Umi akan menjelaskan tentang perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Utsmani. Nah, perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Utsmani. Daulah Utsmani atau disebut juga Kesultanan Kesultanan Ottoman merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar sejarah yang berdiri sekitar tahun 1299 Masehi di Mesir, Turki. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Utsman bin Ertugrul dan mampu bertahan lebih dari 600 tahun. Daulah Utsmani ini juga memiliki peran besar dalam perkembangan politik, ekonomi, budaya, dan penyebaran Islam di dunia. Baik, kita masuk ke materi pertama, yaitu latar belakang berdirinya Daulah Utsmani. Nah, latar belakang berdirinya Daulah Utsmani ini, yaitu Daulah Utsmani itu berdiri setelah runtuhnya dinasti Saljuk. Pendiri kerajaan ini adalah Sultan Utsman I. Nama Utsmani ini diambil dari nama beliau, yaitu Utsman atau Osman. Nah, selanjutnya kerajaan ini berkembang dari wilayah kecil di Anatolia menjadi kekuatan besar yang menguasai Asia, Afrika, dan juga Eropa. Selanjutnya juga ada faktor berkembangnya Daulah Utsmani, yaitu memiliki pemimpin yang kuat dan berani. Terus ada tentara yang disiplin, letak wilayah yang strategis, dan juga semangat dakwah dan ijtihad. Nah, setelah kita membahas tentang latar belakang berdirinya Daulah Utsmani, selanjutnya kita masuk materi yang kedua, yaitu masa kerajaan Daulah Utsmani. Nah, pada masa kerajaan Daulah Utsmani ini ada dua, yaitu yang pertama Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan yang kedua itu ada Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Nah, siapakah mereka dua ini? Yang pertama itu Sultan Muhammad Al-Fatih. Beliau ini terkenal karena telah berhasil menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi. Namun, pada dia berhasil menaklukkan Konstantinopel, adapun dampaknya yaitu yang pertama itu mengakhiri kekaisaran Bizantium. Yang kedua itu kota Konstantinopel berubah menjadi pusat Islam. Dan yang terakhir itu nama kota kemudian menjadi Istanbul. Nah, itu tentang Sultan Muhammad Al-Fatih. Selanjutnya yaitu yang kedua Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Nah, pada masa beliau ini wilayah Daulah Utsmani ini semakin luas dan pemerintahannya itu menjadi sangat maju. Beliau dijuluki Al-Qanuni karena beliau ini berhasil menyusun undang-undang pemerintahan yang baik. Nah, itu penjelasan dari masa kerajaan Daulah Utsmani yang ada dua, yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih dan juga Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Nah, setelah kita membahas masa kerajaan Daulah Utsmani, selanjutnya kita materi yang berikutnya, yaitu tentang perkembangan peradaban Islam.
sosial dan budaya. Nah, yang pertama kita akan membahas bidang pemerintahan. Bidang pemerintahan ini Daulah Utsmani memiliki sistem pemerintahan yang sangat teratur. Namun ada pun ciri-cirinya, yaitu dipimpin oleh seorang muslim, memiliki pembagian wilayah administrasi, selanjutnya menggunakan hukum Islam dan undang-undang kerajaan. Dan ada juga tentara elit yang terkenal yang biasa disebut itu adalah pasukan Janissary. Nah, itu tentang bidang pemerintahan. Selanjutnya itu yang kedua, tentang bidang ilmu pengetahuan. Bidang ilmu pengetahuan, Daulah Utsmani mendukung perkembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Nah, perkembangannya itu ada beberapa macam, meliputi tentang pembangunan madrasah dan perpustakaan, pengembangan ilmu agama, terus kemajuan kedokteran, astronomi, dan juga matematika. Dan para ulama mendapat penghormatan tinggi dalam masyarakat. Berikut itu penjelasan dari dua bidang, yaitu bidang pemerintahan dan juga bidang ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada dua bidang lagi, yaitu bidang ekonomi dan bidang sosial budaya. Nah, setelah Umi menjelaskan tentang perkembangan peradaban Islam, yaitu bidang pemerintahan dan bidang ilmu pengetahuan, apakah anak-anak Umi ada yang ingin bertanya atau ada yang belum mengerti? Oke, baik. Kalau tidak ada dua bidang lagi, yaitu bidang ekonomi serta bidang sosial dan budaya yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, Desi Aulia. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu tentang bidang ekonomi dan bidang seni dan budaya. Saya akan menjelaskan bidang ekonomi terlebih dahulu. Perekonomian berkembang karena yang pertama yaitu perdagangan internasional. Yang kedua, letak strategis antara Asia dan Eropa. Yang ketiga, pengelolaan pajak yang baik. Daulah Utsmani ini menjadi jalur perdagangan penting di dunia. Yang selanjutnya bidang seni dan budaya. Daulah Utsmani terkenal dengan seni arsitektur Islam. Contohnya yaitu seperti Masjid Biru atau Blue Mosque. Yang selanjutnya yaitu Hagia Sophia yang diubah menjadi masjid. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kemunduran Daulah Utsmani. Kemunduran Daulah Utsmani ini mulai mengalami kemunduran, ada penyebabnya. Penyebabnya yang pertama yaitu lemahnya pemimpin. Yang kedua, korupsi dalam pemerintahan. Yang ketiga, kemajuan teknologi Eropa. Dan yang keempat, banyak wilayah mengisahkan diri. Akhirnya Daulah Utsmani runtuh pada tahun 1924 Masehi. Nah, selanjutnya yaitu hikmah yang dapat diambil dari perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Utsmani. Yang pertama yaitu pentingnya ilmu pengetahuan. Yang kedua, semangat kerja keras dan disiplin. Yang ketiga, kepemimpinan yang adil. Dan yang keempat, persatuan umat muslim. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan ini yaitu Daulah Utsmani merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar yang memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan peradaban di dunia Islam. Kemajuan dalam bidang pemerintahan, ilmu pengetahuan, ekonomi, dan budaya menunjukkan bahwa Islam pernah mencapai kejayaan yang luar biasa. Namun kemunduran terjadi dikarenakan kurangnya persatuan dan lemahnya kepemimpinan. Oleh sebab itu, kita harus belajar dari sejarah agar dapat membangun masa depan yang lebih baik. Baik, sekian materi kita pada hari ini, yaitu tentang perkembangan peradaban pada masa Daulah Utsmani. Baik, sebelum kita akhiri, Umi mau kalau anak-anak ada yang belum mengerti boleh ditanyakan. Oke, kalau tidak ada, kita akhiri ya pelajaran hari ini. Kita lanjuti pada pertemuan selanjutnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.